Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proses praktik keperawatan jiwa. Apa yang dimaksud dengan proses praktik keperawatan jiwa, kemudian bagaimana penggunaannya. Baik, kita akan mencoba mengulas satu persatu. Jika kalian ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu diskusikan, kita bisa mendiskusikannya melalui Google Classroom ya. Oke, yang pertama proses keperawatan. Apa itu proses keperawatan? Proses keperawatan adalah metode sistematis yang menggunakan penalaran ilmiah, pemecahan masalah, dan pemikiran kritis untuk mengarahkan perawat dalam merawat pasien secara efektif. Jadi di sini misalnya kalian merawat pasien itu bukan karena hanya karena oh ini kayaknya bagusnya diginiin deh, ini kayaknya bagusnya Eee, pasiennya tidurnya telentang deh, atau bagusnya kayaknya pasiennya diajak jalan-jalan deh, gitu, atau hanya asumsi dari hal tersebut. Tidak, tapi proses ini berdasarkan ilmiah, artinya apa? Ada literaturnya, kemudian, ada hal-hal yang, eee, bisa dibuktikan secara ilmiah, contohnya komunikasi terapeutik pada klien halusinasi, apakah itu akan memperbaiki, apa, mengurangi halusinasinya atau tidak. Nah, itu kan bisa dilihat dari penelitian-penelitian atau evidence based nursing gitu ya. Kemudian sistemnya bagaimana atau sifatnya bagaimana? Dia sifatnya interaktif, ada hubungan timbal balik antara perawat, klien, keluarga, dan penatas yang lain. Jadi, kita tidak bisa hanya intervensinya sudah ini bla 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 gitu tanpa ada komunikasi namanya interaktif ya. Kita perlu bertanya kepada keluarganya. Maka setelah saya ajarkan melawan halusinasi SP1 misalnya, apakah halusinasi dari Pak ini berkurang, apakah masih keluyuran atau apa gitu ya. Jadi sifatnya interaktif. Yang kedua problem solving, fokus pada menyelesaikan masalah. Artinya apa? Artinya bahwa eh, kita tidak bisa eh, meng, apa setiap tahapannya masa keperawatan pasti akan ada tujuan akhirnya dan mencapai tujuan itu dengan apa? Itu ada tindakannya namanya intervensi. Gitu. Kemudian sistemik pendekatannya terorganisir untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi kesalahan. Jadi dia sudah terstruktur, kemudian menyeluruh, tidak hanya bersifat udahlah ini dikasih edukasi saja, tidak. Ada beberapa hal yang uh, dia mulai dari pengkajian, kemudian mulai dengan terapi keperawatan, kemudian edukasi, atau dengan kolaborasi antar tim. Nah, ini karakteristiknya proses keperawatan, ada nurse, kemudian di situ ada proses keperawatannya mulai dari assessment, kemudian nursing diagnosis, dan itu berhubungan ya kita sampai akhirnya ke klien. Jadi itu sambung menyambung, tidak bisa kita kajian selesai sudah kemudian kita lanjutkan enggak. Jadi langsung jadi kajian dapat masalah apa, kemudian dari masalah itu kita selesaikan tujuannya apa. Kemudian dari tujuan itu baru kita untuk mencapai tujuan itu bagaimana caranya. Ada intervensinya. Kemudian setelah intervensi kita lihat lagi, oh ternyata hasilnya seperti ini. Itu namanya adalah evaluasi ya. Nah, ini proses keperawatannya. Kita juga harus yang pertama hubungannya perawat dengan klien dan dengan kepercayaan. Artinya apa? Kalau di keperawatan jiwa itu berbeda. Pasiennya nggak akan mau cerita kalau kita punya hubungan saling percaya. Jadi pasiennya nggak akan cerita. Intinya pasiennya nggak akan cerita kalau kita nggak dipercaya. Contohnya, kalau di fisik kita bisa lihat, oh itu ternyata kita itu ya. Oh itu bisa terlihat karena ada luka DM di kakinya misalnya. Tapi kalau jiwa kan tidak bisa semudah itu. Jadi ada beberapa hal yang memang uh, harus kita kaji lebih dalam menggunakan wawancara. Jadi bagaimana mereka mau bercerita apa yang dirasakan, apa yang ada di pikirannya kalau tidak ada kepercayaan.
hal yang simpel saja. Misalnya teman kalian, apa namanya, pengen curhat, mungkin dia akan curhat kepada orang yang suka membicarakan, kepada orang yang suka menyebarkan, seperti itu. Dia akan cerita ke orang tertentu yang dia percaya. Kemudian maksimalkan kekuatan hubungannya, ya. Jadi person to person itu kalau misalnya kekuatannya kuat, maka hubungan saling kepercayaannya kuat, kemudian hasil atau intervensinya yang kita lakukan itu akan lebih efektif kan kita memiliki hubungan yang renggang hanya sebatas klien dan perawat misalnya seperti itu. Kemudian integritas. Integritas di sini bagaimana bersifat profesional ya. Walaupun kita dekat sama pasien tapi tetap satu hal yang perlu kita tekankan adalah profesional. Integritas juga artinya adalah kalau kita mengatakan kita akan merahasiakan, ya sudah kita rahasiakan. Jadi janji juga gitu ya. Kemudian kalau misalnya pasiennya kemudian karena udah dekat terus manggilnya enak, nah itu juga tidak sesuai dengan integritas. Kemudian meningkatkan respon adaptif. Jadi upayakan dengan pasien itu kita ajarkan hal-hal yang meningkatkan respon adaptif. Contohnya, kalau misalnya marah, gimana sih kita ajarkan biar secara komunikasi, kemudian secara perilaku dia tidak tidak memiliki respon yang adaptif. Kemudian kita adalah partner gitu ya, dengan klien itu partner. Kita tidak akan bisa mendapatkan info kalau dia tidak akan cerita. Nah, bagaimana biar dia cerita? Nah, kita tekankan bahwa kita adalah partner, kita adalah teman. Nah, di sini saya akan membantu Bapak. Kemampuan yang harus dimiliki perawat jiwa itu yang pertama adalah kesadaran diri atau daya pilih diri. Awareness. Kalian tahu kekurangannya apa, kelebihannya apa. Oh, saya kekurangannya adalah di sini, maka saya harus meningkatkan di bagian ini. Contoh, saya itu nggak bisa Ibu kalau berbicara itu apa namanya tidak pakai basa-basi gitu. Saya nggak bisa orangnya nggak bisa basa-basi. Nah, berarti respon yang lain apa? Mungkin kalian lebih perhatian sama pasiennya. Kemudian kalian sering datangin pasiennya. Kayak misalnya mau tujuannya hari ini mau ketemu terus menanyakan ke pasiennya tentang halusinasi. Nah, ngomong ya sudah berarti oke, kalau dulu saya tinggal dulu ya Bapak. Nah, sering-sering ditengok. Jadi perhatian yang kita tingkatkan. Walaupun komunikasinya memang sulit. Kemudian mengobservasi dengan akurat, dilihat pasiennya. Jadi jangan langsung percaya karena pasien gangguan jiwa itu banyak yang berbohong atau menyembunyikan, bukan berbohong ya, menyembunyikan kondisinya. Contohnya, dia mengatakan masih dengar-dengar halusinasi nggak? Dia bilang enggak, padahal dia masih kumat-kumit di pojokan, masih kumat-kumit di kamar, masih senyum-senyum sendiri. Nah, itu diobservasi dengan akurat. Terus kemudian komunikasi terapeutik ini adalah hal utama yang harus kita miliki sebenarnya ya, komunikasi terapeutik. Berbeda dengan komunikasi sosial. Nah, ini yang sering mahasiswa lupa. Komunikasi itu ada dua, komunikasi terapeutik dan komunikasi sosial. Komunikasi sosial itu misalnya kalau kalian ngobrol dengan teman itu komunikasi sosial. Tapi terapeutik itu ada 4 fase. Yang pertama apa? Ada fase kemudian ada interaksi atau orientasi, yang ketiga fase kerja, yang terakhir adalah fase terminasi. Setiap fase-fase ini harus dilewati itu untuk komunikasi terapeutik. Kemudian yang selanjutnya terakhir adalah respon efektif. Responnya harus efektif. Contohnya, kalian ingin memberikan sentuhan sebagai bentuk perhatian, ya jangan lama-lama menyentuhnya gitu. Apalagi ketika pasiennya beda gender. Nah, itu juga akan berbahaya. Jadi misalnya kalian menyentuh ya berapa detik? Maksimal 15 detik, 15 detik ya. Nah, 15 detik. Nanti kemudian kalau itu ya lebih banyak di komunikasi terapeutiknya. Kemudian standar praktik keperawatannya ada mulai dari pengkajian, penentuan diagnosis, identifikasi tujuan, planning, implementasi, dan evaluasi. Nah,
validasi dilakukan di setiap tahapan secara kontinu, jadi terus-menerus. Tadi kan, gambarannya yang di depan tadi kan dia berkesinambungan, terutama tanda dan gejala serta kemampuan yang dimiliki. Jadi apa yang sudah dia miliki. Nah, pengumpulan data, dilakukan secara komprehensif itu untuk pengkajiannya. Dari identifikasi alasan pasien mencari pertolongan, kaji risiko gangguan keselamatan, misalnya risiko bunuh diri, adanya kekerasan untuk melukai diri sendiri ataupun orang lain, kemudian alerginya, nafsa mungkin dia pakai, kemudian ada kejang, jatuh, ketidakstabilan fisik. Jadi di sini dilihat bahwa beberapa yang kalian lihat di sini itu kan berhubungan dengan jiwa saja ya. Jadi ke jiwa itu keseluruhan, baik fisik maupun psikologis itu bisa dilakukan di jiwa gitu. Contohnya nih kekerasan atau kejang. Kejang kan salah satu bentuk dari respon fisik ya. Nah, itu kan tetap dia kita tetap kaji di pengkajian untuk yang psikologisnya gitu. Kemudian lengkapi pengkajian biopsikososial. Jadi biologisnya bagaimana dia ada gangguan atau tidak, psikologisnya seperti apa, kemudian secara sosial bagaimana. Kemudian kaji sumber coping yang digunakan. Itu juga dikaji secara keseluruhan ya. Dia dari mana sih? Apa sumber copingnya? Apakah dari keluarga, dari individu, misalnya seperti itu. Individu itu sendiri. Ini dilihat untuk kajiannya ada kalau di jiwa ada predisposisi dan presipitasi. Di predisposisi ini biasanya dilakukan lebih dari 6 bulan, terdiri dari biologi, psikologi, dan sosiokultural. Untuk yang biologi itu kalian lihat lagi itu ada apa saja, contohnya genetik, kemudian yang kedua dia pernah jatuh misalnya sudah tahun kapan gitu, kemudian apalagi gangguan ada trauma kepala misalnya itu masuk di biologi. Pokoknya berhubungan dengan fisik itu silahkan dimasukkan ke biologis. Dengan genetik itu juga dimasukkan ke biologis. Kemudian psikologi itu apa aja? Itu ada intelijensi, contohnya IQ-nya gitu ya, kemudian kepribadiannya. Nah, itu masuk di psikologi. Kemudian sosiokultural itu berhubungan dengan sosial dan budaya. Nah, misalnya jenis kelamin, ras, dan lain-lain, pekerjaan. Nah, itu masuknya di sosiokultural. Kemudian resipitasi stresor itu untuk yang kurang dari 6 bulan. Jadi sifatnya akut gitu ya. Ada nature, ada origin, ada timing, ada number. Nature sama diri dari biologi, psikologi, sosiokultural. Dari dalam diri atau dari luar, internal atau eksternal. Kemudian timing, Pak, kapan dia terakhir apa terjadi. Kemudian numbernya sudah berapa kali, contohnya dia tidak minum obat misalnya secara presipitasi. Akhirnya apa? Oh, dia muncul halusinasi. Kapan terakhir muncul halusinasi? Oh, kemarin. Berapa kali kemarin muncul halusinasinya? Oh, mungkin 4 kali atau 5 kali. Misalnya seperti itu. Precipitating stressor. Kemudian appraisal of stressor, ada psikologi, behavior, dan sosial. Kognitif itu pengetahuannya dia tahu apa tentang penyakitnya, kemudian dia bisa mencari tahu nggak secara mandiri tentang penyakitnya. Kemudian afektif itu perasaan, apa yang dia rasakan, bagaimana perasaannya ketika halusinasinya timbul, kemudian perasaannya saat ini bagaimana gitu. Kemudian psikologi itu misalnya RR. Nah, kemudian nilai dari GABA misalnya seperti itu. Kemudian behavioral itu perilaku. Apa yang perilakunya bagaimana? Oh, ternyata dia behavioralnya kalau misalnya itu suka sendiri itu termasuk dalam behavioral. Kemudian menendang meja, membuang baju, misalnya seperti itu termasuk behavioral. Jadi respon secara tindakannya apa perilakunya. Kemudian sosialnya, bagaimana dia
dia menyendiri di kamar atau dia masih bisa berinteraksi dengan yang lain itu di sosial. Coping research ada personal abilities, ada social support, ada material access, ada positive belief. Nah, personal abilities dia kemampuan dalam dirinya, dia bisanya apa gitu. Social support itu sosial, sosial dari siapa? Dari keluarga, dari masyarakat misalnya. Kemudian material access dia punya apa? Kekayaan yang dia punya apa? Untuk penyembuhan dirinya atau pemulihan dirinya. Dia bisa dia ini rutin, padahal kan obat jiwa mahal misalnya. Oh iya ternyata dia punya kekayaannya, dia ada mobil 2 misalnya seperti itu. Kemudian positive belief itu kepercayaan terhadap tenaga kesehatan maupun dirinya sendiri. Nah, kalau di material asset tadi, saya lupa material asset itu termasuk program asuransi atau BPJS. Dia punya enggak? Kok dia gampang banget ya masuk rumah sakit jiwa? Emang nggak bayar tuh? Enggak, kok soalnya di-cover oleh pemerintah misalnya. Itu material asset. Terus kalau positive belief tadi, misalnya contohnya, saya percaya bahwa perawat yang ada di Brazil itu lebih kompeten gitu. Saya lebih cocok berobat ke sana dibandingkan ke tempat lain misalnya. Lebih ini. Nah, itu termasuk positive belief. Terus kemudian positive belief yang lain dari diri sendiri, saya percaya bahwa Tuhan akan membantu saya atau Allah akan membantu saya, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal ini tadi akan memicu adanya atau membentuk sebuah coping mekanisme. Kalau misalnya dari coping resource-nya tadi sudah bagus, positif semua, maka yang terbentuk adalah konstruktif. Tapi kalau misalnya ada beberapa hal yang kurang, maka akan terbentuk namanya destruktif. Dari coping mekanisme ini nanti kita bisa lihat apakah itu responnya adaptif atau tidak adaptif. Kalau yang adaptif itu yang konstruktif, kalau destruktif itu adaptif. Nah, baru dari sini ketemulah nursing diagnosis. Nah, pengkajian primernya tadi ada pemeriksaan, ada observasi, ada interview. Nah, di jiwa lebih banyak interview ya. Makanya tadi hubungan dengan perawat dan klien harus kuat. Kemudian komunikasinya bertujuan. Tadi apa komunikasi terapeutik ya, bertujuannya gitu. Open ended question. Jadi kajiannya itu bercerita. Jadi bukan yes or no question. Follow the interview and listen dan see the non-verbal response. Jadi kita lihat kalau sambil kita mendengarkan, itu kita lihat non-verbalnya. Dia kok nggak nyaman kayaknya. Oh dia kayaknya menggebu-gebu. Apakah dia menyimpan marah? Berarti marahnya kira-kira kenapa ya? Nah kata-katanya ini apakah benar apa enggak? Ya itu bisa diproses. Kemudian diagnosis Stroud menganalisis hasil pengkajian dan menentukan masalah untuk memberikan level risiko dan prioritas diagnosis. Kalian ya, prioritas diagnosis jiwa bisa ditentukan dengan 3. Yang pertama, bisa menggunakan pohon masalah. Kemudian yang kedua, bisa juga menggunakan kegawat daruratan. Jadi kegawat daruratan itu tidak hanya digunakan di fisik, karena jiwa pun juga tadi biopsikososio jadi komprehensif. Jadi kita nggak bisa diagnosisnya karena di rumah sakit tentang di rumah sakit jiwa terus diagnosisnya jiwa semua, enggak. Kalau pasiennya dia ada hipertensi ya hipertensi juga harus diambil contohnya, misalnya gangguan atau ketidakefektifan perfungsi jaringan perifer misalnya seperti itu, ya itu harus diambil. Jadi bukan karena mentang-mentang di jiwa itunya terus gangguan fisiknya terus dihilangkan, itu enggak. Nah, kemudian yang ketiga itu menggunakan hierarki atau kebutuhan dasar. Jadi maksudnya itu apa? Pertama itu secara fisiologis, kemudian yang kedua apa, hingga yang terakhir itu dari hierarki Maslownya tadi. Kemudian perawat mampu merawat sesuai pola respon masalahnya aktual, efektif sakit jiwa, potensi komorbid dan kognitif. Kemudian diagnosis keperawatan juga ditegakkan melalui respon adaptif dan maladaptif dari coping. Nah, ini itu ada 2 yang kita pakai.
ada standar diagnosis keperawatan Indonesia yang adalah pendekatannya menggunakan Nanda, jadi pakainya SDKI ya, kalau kalian lebih kenalnya. Kemudian yang kedua ada diagnosis keperawatan jiwa, itu yang wajib kalian tahu atau wajib dimengerti. Nah, itu ada halusinasi, PK, kemudian waham, HDR, HDD, dan isolasi sosial atau ISOS. Kemudian hubungan dengan masalah kesehatan dan status penyakit yang aktual. Kalau misalnya pasiennya ada DM, kemudian ada hipertensi, itu juga diambil pada fenomena kesehatan mental. Nah, ini keterkaitan diagnosa fisik dan diagnosa masalah jiwa yang kita holistik dan komprehensif. Misalnya, diagnosis gangguan jiwanya misalnya ada gangguan persepsi sensori, tapi dia juga hilang atau batuk. Nah, diagnosis umumnya bersihan jalan nafas tidak efektif. Nah, tapi batuk yang sering itu jadi nggak nyaman, jadi akhirnya ansietas atau diagnosis risiko di psikososialnya, ansietas. Kemudian di RBD misalnya di gangguan jiwa, ternyata dia diagnosis umumnya ada risiko jatuh karena habis minum obat misalnya Trihex 30 butir secara bersamaan karena dia pengen mati misalnya, atau minum obat apa ya, Drex berapa ditambah pahit, maaf saya sebut mereknya. Habis itu dia kok yang nggak sadar gitu. Kemudian diagnosis gangguan jiwanya risiko bunuh diri, diagnosis umumnya risiko jatuh karena dia nggak sadar tadi. Contohnya seperti itu. Ini beberapa contohnya ya. Dilihat. Nah, fenomena kesehatan mental sendiri itu ada promosi optimalisasi kesehatan, kemudian gangguan fungsi atau kemampuan, gangguan proses berpikir, komunikasi dan penerimaan diri, status mental dan perilaku, serta stres emosi. Ada manajemen gejala, tantangan treatmentnya, konsep dan isu perkembangan, perubahan proses hidup dan outcome-nya. Kemudian gejala psikologisnya, hubungan interpersonal, organisasional, sosiokultural, spiritual, dan serta elemen recovery. Ini beberapa fenomena dari kesehatan mental. Contohnya promosi optimalisasi kesehatan saat ini banyak digalakkan desa siaga sehat jiwa. Kemudian stres emosi. Nah, ini banyak sekali ya di era pandemi ini contohnya. Misalnya kalian nih yang beberapa bulan dengan pembelajaran daring pasti enak ya, kuliah ini, kuliah itu, tapi hanya melalui video, kemudian melalui apa namanya daring, itu menurut saya juga melelahkan gitu, secara fisik ya, secara psikologis juga. Nah, itu salah satu stres emosinya. Kemudian nursing outcome ini adalah mengidentifikasi tujuan asuhan kesehatan yang fokus pada pasien atau situasinya, mempengaruhi tujuan akhir pada status mental pasien dan meningkatkan kesehatan. Jelas kita ada tujuan yang jelas, makanya ada proses perawatan gitu ya. Tujuannya harus fokus pada pasien, jelas dan objektif, tertulis efektif dan efisien, serta mampu dipahami bahwa pasien juga memiliki tujuan akhir di akhir proses pengobatan. Jadi pasien juga tahu hasilnya nanti maunya seperti apa sih, kemudian bagaimana respon akhir yang diharapkan dari masalah keperawatan yang dihadapi oleh pasien. Tujuan akhirnya yang pertama adalah Keluaran Keperawatan Indonesia, itu kita menggunakan SLKI, menggunakan NOC. Tujuannya penurunan tanda dan gejala. Jadi kalau orang gangguan jiwa itu tidak ada yang sembuh 100%. Yang ada adalah pemulihan dan memandirikan pasien. Jadi pasien itu bisa kembali ke masyarakat, bisa bekerja lagi gitu, walaupun dengan beberapa hal, contohnya obat. Nah, tanda dan gejala juga turun. Kemudian
peningkatan fungsi dan kemampuan tadi mampu mengenali tanda dan gejala. Dia tahu kalau misalnya dia seperti apa, emosinya nggak stabil, pengennya marah-marah mulu, kemudian ada bayangan-bayangan misalnya seperti itu dia tahu. Kemudian mampu mengontrol tanda dan gejala. Dia mampu nggak, oh ketika saya mau itu mending saya diem aja dulu, saya ambil air wudhu misalnya, jadi dia paham. Atau saya diem aja mbak, saya baca suaranya hilang, berarti dia tahu gitu ya. Kemudian mau bersosialisasi, nah, dia mampu misalnya masih seperti ngobrolnya nyambung, bisa bekerja, nah kayak gitu. Kemudian mampu merawat diri mandiri, mandi sendiri, makan sendiri, tidak perlu di ayo toh makan, ayo toh mandi, itu nggak perlu. Jadi mampu merawat diri sendiri. Kemudian identifikasi tujuan dilakukan bersama pasien. Ingat ya, bahwa pasien itu juga berhak, kalau di jiwa itu pasien juga menentukan tujuannya itu mau nggak sampai begini gitu. Kalau misalnya dia belum setuju dengan tujuan yang kita akan tetapkan, maka ditunggu dulu sampai pasiennya itu paham, terus mampu dan menyadari bahwa itu tuh butuh, dia hal itu penting untuk dilakukan, maka itu tujuannya harus tercapai misalnya gitu. Kalau enggak ya tunggu dulu sampai dia setuju. Kemudian tujuannya ada tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang yang selalu di dalamnya ada afektif, psikomotor, dan kognitif. Ya. Ingat ada SMART. Yang pertama adalah spesifik, tujuannya spesifik, kemudian measurable, dapat diukur, mau dari apa sampai apa. Halusinasinya frekuensinya misalnya dari 5 kali turun jadi 3 kali atau turun jadi 2 kali misalnya. Kemudian achievable, dapat dicapai, reliable, rasional. Jadi itu rasional ya, achievable, reliable, rasional. Oh ini mampu kok, oh ini bisa kok, time berapa kali. Oh saya targetkan hanya 3 kali 24 jam. Ini penggunaan SLKI dalam proses perawatan jiwa, misalnya keputusasaan, SLKI-nya harapan, ansietas, dan seterusnya, hingga gangguan persepsi sensori adalah persepsi sensori. Kemudian planning, perawat mampu mengembangkan rencana yang mempresentasikan strategi dan tindakan alternatif untuk mencapai tujuan. Dan untuk membimbing intervensi terapeutik secara sistematis, jadi biar kita nggak hilang arah, ya ngawur gitu ya. Pengembangan yang dokumentasi sudah jelas dituliskan gitu ya, pencapaian tujuan, jadi sesuai, nyambung antara masalah, tujuan, dan intervensi. Kemudian intervensinya harus bersifat individu ya, kecuali kalau misalnya dia pasiennya contohnya misalnya terapi aktivitas kelompok, nah itu kan dia per individu iya jelas, jadi satu individu itu nanti dituliskan mengikuti dalam terapi aktivitas kelompok misalnya seperti itu. Jadi intervensi individu karena masalah per individu juga berbeda-beda, kondisi per individu juga berbeda-beda. Dan berdasarkan IBN atau evidence based nursing dilakukan berkolaborasi dengan pasien, keluarga, dan tim kesehatan. Jadi kita tidak bisa bekerja secara sendiri. Jadi kalau pasiennya kambuh di rumah, kenapa kita harus lebih banyak mengedukasi keluarga dan menggunakan standar intervensi perawatan psiki dan pendekatannya NOC dan strategi pelaksanaan. Ini tujuan sifat intervensinya, perawatan yang dinamis dan prioritas, kemudian validasi dengan pasien dan tanggung jawab dari pasien. Pendekatannya ada kalau yang di tujuan tadi ada SMART, kalau di intervensi ada observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Ini contoh penggunaan psiki dalam proses keperawatan jiwa, keputusasaan, perannya adalah harapan, intervensinya dukungan emosional, promosi harapan, dan promosi dan seterusnya. Implementasi, melaksanakan intervensi, tujuannya untuk mencegah penyakit mental dan fisik, meningkatkan
memelihara kesehatan dan mengembalikan kesehatan fisik dan mental. Jadi kalau di intervensi itu entah kalau diimplementasi kata kerja contohnya monitor itu diintervensi. Kalau diimplementasi jadi memonitor. Perawatan nurse antara lain yang bisa dilakukan adalah konseling, terapi milieu atau terapi lingkungan, promosi aktivitas perawatan diri, melakukan intervensi psikologi, promosi kesehatan, manajemen kasus, kemudian mempertahankan kesehatan, intervensi krisis, perawatan berbasis komunitas, care, health, dan berbagai pendekatan yang dibutuhkan klien. Contohnya tadi misalnya cemas ya tadi kan ada matanya cemas. Terus kalian mau melakukan relaksasi. Nah, jenis relaksasi itu bisa dilakukan. Kemudian kolaborasi tindakan antar level perawat, misalnya generalis, paham apa SP1 sampai SP4. Kemudian terapi individu perilakunya nanti dilakukan oleh spesialis apa keterampilan belajar, sosial, dan bekerja. Kemudian secara keluarga, si spesialis akan memberikan psikoedukasi. Kemudian yang kelompok akan diberikan logoterapi dan support terapi. Itu contohnya, jadi yang boleh dilakukan oleh kalian adalah yang generalis ya. Nanti kalau yang spesialis itu levelnya sudah S2 dan level spesialis. Elemen kunci implementasi holistik tadi ada psikososial, kultural, jadi semuanya harus terkomprehensif gitu. Kemudian potensinya harus aman, efisien, dan memiliki sifat caring. Jangan cuek pasiennya, dari empatinya ya, tunjukkan nih rasa empatimu ke pasien. Kemudian keperawatan berdasarkan ilmu dan kualifikasi perawatan, pendidikan, pengalaman, sertifikasi, ada inisiatif perawat dan setting caregiver. Ini koordinasi, berkolaborasi dengan tenaga, kemudian health teaching dan promosi kesehatan, membuat strategi promosi kesehatan, terapi milieu, terapi lingkungan, bersama dengan pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan lain. Contohnya terapi milieu apa? Berkebun, kemudian bertani, kemudian bengkel misalnya gitu. Farmakologi, biologi, terapi integrasi itu juga kalian berkolaborasi. Kemudian treatment dan otoritas menggunakan otoritas tentang terapi, treatment dan regulasi secara hukum. Dan ada konsultasi juga. Dasar tindakan implementasi itu kan evidence-based nursing atau dari jurnal gitu ya, penelitian lain, peningkatan insight dan perubahan perilaku. Jadi diharapkan dia dapat meningkatkan insight pasien, kesadaran diri pasien dan perilaku pasien jadi lebih baik lagi, lebih adaptif lagi, adaptif. Evaluasi proses yang berkelanjutan untuk menilai efek dari tindakan keperawatan pada pasien. Proses lanjutan dari tindakan keperawatan itu regimen treatment pada satu kesehatan dan pasien dan tujuan yang mencapai. Ada ongoing proses, ada evaluasi partisipasi pasien dan keluarga. Ini sangat penting, jadi kita harus evaluasi setiap saat ya, jadi jangan cuma satu kali. Kemudian tujuan yang dicapai apakah sesuai atau tidak, kemudian didokumentasikan. Ada dua evaluasi proses, evaluasi formatif dan evaluasi hasil atau sumatif. Kemudian pendekatannya dengan SWOT, itu dia subjektif, itu analisis, bandingkan dengan kriteria hasil ya. Jadi itu yang harus kalian tekankan. Misalnya masalah teratasi sebagian, dituliskan masalah teratasi itu yang bagian mana dari hasilnya atau kriteria tujuannya tadi. Terus kemudian masalah belum teratasi itu yang mana, atau teratasi sebagian itu sebagian yang teratasi, sebagian tidak teratasi itu yang gimana. Bandingkan dengan kriteria hasil tujuan atau NOC ya. Dibandingkan dengan itu. Kemudian tidak lanjut berdasarkan hasil analisa respon pasien untuk pasien dan keluarga, pasien dan perawat. Jadi pasiennya apa, dikasih PR apa? Oh, lanjut latihan tarik nafas dalam
sehari 3 kali misalnya, itu untuk pasien. Kemudian untuk perawat, lanjutkan intervensi SP1 untuk yang konversi energi, misalnya seperti itu. Jadi ada 2. Ini implementasinya, bentuknya, kemudian ini urutan-urutannya mulai dari assessment hingga evaluation, apa aja yang diperhatikan. Kemudian kolaborasi pasien dan keluarga, ada nakes dan perawat. Digunakan untuk mengidentifikasi masalah, ada komunikasi, intervensi, implementasi, evaluasi pelayanan kesehatan jiwa. Kalau antar nakes sudah punya namanya SEPAR. Ya. Jadi dalam kolaborasi ada aktif dan asertif, kemudian menerima dan respect negosiasi. Ini merupakan kuncinya ya. Respect diri sendiri dan orang lain itu kalian harus punya. Jadi menghargai diri sendiri dan negosiasi selalu ditingkatkan dan memberikan solusi untuk yang lain. Contohnya misalnya, kok dokternya meresepkan ini ya, bisa bilang negosiasi. Mohon maaf, ini obat ini itu dengan dosis yang sama kemarin itu hasilnya efeknya seperti ini loh. Baiknya gimana ya dok? Apakah diganti atau bagaimana? Kemudian aktif dan asertif memberikan kejelasan mengenai kemampuan profesional dan batasan dengan tenaga kesehatan lain. Jadi kita tahu batasnya. Kalau perawat dia bio, psiko, sosio, kultural. Ya. Artinya apa? Artinya kalau perawat itu ya itu tadi biologisnya iya, sosialnya iya, psikologinya iya. Misalnya pasiennya dia DBD, ya udah kita harus mandiin, kita merawat pasiennya. Halusinasi dengan DPD ya DPD-nya juga diurusin, tapi kalau psikolog itu kan enggak. Kalau misalnya pasiennya nggak mau mandi ya udah harusnya mandi sendiri atau keluarganya. Kalau dokter itu dia lebih ke curing atau obat. Ya, jadi kita tahu mana kita mana yang lain. Ini kolaborasi, ada perencanaan, pembuatan keputusan, problem solving, tentunya untuk klien, goal setting, tujuan akhirnya mau apa, dan asumsi tanggung jawab. Perannya ada beberapa, bisa dilihat sendiri dari perawat jiwa, kemudian dokter jiwa, social worker, itu ngapain, kemudian psikolog, terapis, kemudian kemudian konselor, bisa. Ini untuk kolaborasi dan research-nya. Nah, ya sudah selesai. Itu dari saya. Terima kasih.